Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama dan juga kakak Zita serta adik Nuha mau bercerita tentang sejarah kehidupan Rasulullah. Dengarkan ya kakak dan adik Nuha. Oh iya, kakak dan adik Nuha tahu nggak cerita tentang Rasulullah? Sedikit tahu. Ya, alhamdulillah. Kita sama-sama bercerita ya. Nama lengkap Rasulullah adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim bin Abdul Manaf. Ayah beliau bernama siapa? Bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Sedangkan ibu beliau bernama Aminah bin Wahab bin Abdul Manaf. Jadi kedua orang tua Rasulullah ini adalah berasal dari satu keturunan, berasal dari suku Quraisy yang terkenal. Rasulullah lahir pada hari Senin, pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun ini yang dikenal dengan nama tahun gajah atau bertepatan dengan tanggal 22 April 571 Masehi di pemukiman suku Hasim Mekah. Rasulullah lahir dalam keadaan yatim. Selama Rasulullah di kandungan, ayahnya telah meninggal. Ayahnya telah meninggal dunia. Setelah Rasulullah lahir, ibunda Aminah lah yang pertama kali menyusui Rasulullah. Setelah seminggu disusui, akhirnya asinya ibu Aminah ini kering dan tidak bisa menyusui Rasulullah. Ketika itu siapa yang menyusui Rasulullah? Rasulullah disusui oleh budak yang bernama Suaibah ya, bernama Suaibah. Suaibah ini adalah budak dari pamannya Rasulullah yang bernama Abu Lahab. Ketika Rasulullah lahir, Abu Lahab ini ikut senang juga, meskipun pada akhirnya dialah orang yang paling menyusui Rasulullah ketika Rasulullah sudah diangkat menjadi nabi. Rasulullah disusui oleh siapa? Oleh Halimatus Sa'diyah. Ya, Rasulullah dibawa oleh Halimatus Sa'diyah selama beberapa tahun. Pada tahun keempat, Rasulullah umur 4 tahun, Rasulullah dikembalikan lagi ke Mekah, ke ibunda Aminah dan juga ke kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Selang Rasulullah berumur 6 tahun, ibunda Aminah ini mengajak Rasulullah untuk berziarah ke makam ayahnya. Di mana makam ayahnya? Di Madinah. Iya, Rasulullah berangkat bersama ibunda Aminah ke Madinah selama kurang lebih 1 bulan. Kemudian Rasulullah dan ibunda Aminah ini pulang kembali ke Mekah. Dalam perjalanan pulang ke Mekah ini, ibunda Aminah ini mengalami sakit. Sakitnya ini parah. Akhirnya ibunda Aminah meninggal dunia dalam perjalanan. Rasulullah menjadi yatim piatu. Ibunya meninggal, ayahnya juga meninggal. Terus siapa yang mengasuh Rasulullah? Iya, Rasulullah kemudian diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Pada umur 8 tahun, Abdul Muthalib pun meninggalkan Rasulullah, meninggal dunia. Pada saat Abdul Muthalib ini meninggal dunia, sebelum Abdul Muthalib ini berwasiat kepada pamannya Rasulullah yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib untuk mengasuh Rasulullah. Rasulullah kemudian diasuh oleh Abu Thalib. Dia menganggapnya seperti anaknya sendiri. Pada usia 12 tahun, Abu Thalib ini mengajak Rasulullah untuk berdagang ke Syam. Di tengah perjalanan ke Syam itu
di pemukiman Basrah, Rasulullah ini kemudian bertemu dengan pendeta yang bernama pendeta Hurairah. Pendeta Hurairah itu kemudian mengajak untuk bertemu dan berbincang kepada pamannya Rasulullah, yaitu Abdul Muthalib, dan menyuruhnya untuk tidak melanjutkan perjalanan, disuruh pulang karena sudah ada tanda-tanda kenabian pada diri Rasulullah, sehingga takut ketika Rasulullah nanti diajak berkeliling, takut terjadi apa-apa dan mengancam jiwanya. Akhirnya kemudian Abu Muthalib ini mengajak Rasulullah untuk kembali ke Mekah. Pada saat Rasulullah berumur 25 tahun, Rasulullah kemudian menikah dengan siapa? Ada yang tahu? Ya, dengan Siti Khadijah. Khadijah ini adalah saudagar kaya raya. Dia ini adalah seorang janda. Pada waktu itu umur Khadijah itu 40 tahun. Jadi umur Rasulullah dan Khadijah ini selisih berapa tahun? 15 tahun. Selisihnya cukup jauh. Maksudnya 15 tahun. Pada usianya yang ke-40 tahun, Rasulullah ini menerima wahyu pertama, yaitu pada tanggal 17 Ramadan tahun 611 Masehi. Beliau mendapatkan wahyu pertama melalui malaikat Jibril. Apa wahyu pertama Rasulullah? Apa? Surat Al-Alaq, Iqra, ya. Peristiwa itu, turunnya wahyu itu menandakan telah diangkatnya beliau sebagai nabi. Malam terjadinya peristiwa itu kemudian dikenal sebagai malam penuh keagungan, hingga kemudian turun lagi ayat yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir. Maka dengan turunnya ayat tersebut, fase berat dimulai dengan segala cobaan yang dihadapi Rasulullah selama berapa tahun? 23 tahun beliau berdakwah, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan. Dakwah Rasulullah tidak langsung mulus, Kakak, tidak langsung bisa diterima oleh kaumnya. Rasulullah mendapatkan hinaan, mendapatkan cacian, Rasulullah juga mendapatkan siksaan. Para sahabat-sahabatnya pun disiksa oleh kaum Quraisy yang tidak bisa menerima Nabi, tidak bisa menerima ajaran Islam. Sampai kemudian hingga Rasulullah itu hijrah ke Madinah, hingga terjadi peperangan, di antaranya apa? Perang Badar, perang Khandaq, perang Uhud, dan lain sebagainya. Rasulullah juga dibantu oleh sahabat-sahabatnya. Siapa sahabat-sahabat Rasulullah yang masuk Islam? Ada Abu Bakar, ada Ali, ada Utsman, ada Umar. Hingga datang pertolongan Allah. Kemudian Allah memenangkan umat Islam. Mereka semua berbondong-bondong masuk Islam, dan akhirnya Islam ini luas sampai ke beberapa penjuru. Banyak yang masuk Islam. Pada umur 63 tahun, yaitu tahun 651 Masehi ini, Rasulullah akhirnya wafat, meninggal dunia di umur 63 tahun. Maka sempurnalah risalah dan agama yang beliau sampaikan hingga turun ayat Al-Maidah ayat 3. Demikianlah perjalanan Rasulullah dari lahir sampai akhir. Semoga Kakak Zita dan adik Nuha dapat mengambil ibrah, dapat mengambil manfaat dari yang diceritakan, dapat meneladani kisah Rasulullah. Ya, terima kasih Kakak Zita dan Kakak Nuha. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.